Apalagi story kau itu? Nyaman kali kau ya? Enak ya di zona drama ini ya? Iya, lancar kali kulihat kalau kau nulis-nulis di story pribadi kau. Ketika ketemu sama Nyonya Wenda, kau nggak berani. Perdebatan antara Sarwenda dan Ruben Onsu kembali melebar setelah unggahan Bertrand Peto memicu perhatian publik. Di tengah konflik keluarga yang terus menjadi sorotan, Sarwenda akhirnya memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya. Respon itu muncul setelah Bertrand menyampaikan sindiran yang diduga berkaitan dengan hubungan Sarwenda, Ruben, serta kedua adiknya di media sosial belakangan ini. Melalui kuasa hukumnya, Sarwenda memilih menanggapi dengan tenang dan meminta publik memahami kondisi emosional Bertrand yang masih berada dalam masa remaja. Menurutnya, unggahan tersebut bukan persoalan besar sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Pernyataan itu justru memancing beragam reaksi netizen yang budiman yang terus mengikuti perkembangan konflik keluarga mereka hingga sekarang di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian sudah lihat postingan si anak pungut 3 hari ini. Makanya berhati-hatilah memungut anaknya orang, apalagi kedua orang tuanya masih hidup. Kalaupun kalian itu tidak punya keturunan, lebih baik mengambil dari panti asuhan, mulai dari bayi. Kalian kan sudah lihat kan, semenjak awal si anak pungut ini diambil. Bundanya ini selalu dihujat masyarakat, dihujat orang-orang. Karena apa tingkahnya si anak pungut ini? Dia nggak sadar diri kalau dia anak pungut. Yang bundanya lah dicium-cium, dipeluk-peluk. Yang jadi sasaran adalah bundanya. Tapi bundanya itu terlalu baik memasang badan buat si anak pungut ini. Tapi apa yang diterima bundanya sekarang? Dialah bom waktunya yang menghancurkan bundanya. Apalah lagi story itu anak pungut yang nggak tahu diri. Ular berkepala banyak. Apalagi story kau itu? Nyaman kali kau ya? Enak ya di zona drama ini ya? Iya, lancar kali kulihat kalau kau nulis-nulis di story pribadi kau. Ketika ketemu sama Nyonya Wenda, kau nggak berani. Kenapa? Kenapa kemarin kau nggak berani ketemu? Menunjukkan kepribadian kau yang berbeda itu. Kenapa? Udah deh, kau pulang aja lah ke kampung kau, di mana kau dipungut kemarin. Pulang sana, bikin berisik aja kau. Pulang sana kau anak pungut yang nggak tahu diri. Ular berkepala banyak. Pulang sana, berisik kau. Aku lagi pantau akun Balvin, lagi pantau siapa yang nge-like. Soalnya serem, gemes, campur aduk. Aduh sumpah. Kenapa sih? Setiap kali lihat mukanya Papi ya, lu doyan banget sih. Nggak like, nggak diposting. Debut banget sih. Lu suka ya? Aku nggak. Jangan-jangan lu suka sama Pak Gio. Secara Pak Gio putih, tinggi, gagah, berotot, berurat, nggak pura. Suka ya? Aku nggak. Itu udah ada yang punya. Udah ada yang punya ya? Udah ada yang punya. Itu udah sold out. Curiga gue. Kenapa sih kayaknya demen banget sama Pak Gio? Nggak mukanya di debut di feed. Sekarang diposting akun lain, di like. Ayo, apa maksud lo? Ngaku nggak? Ngaku nggak lo? Mega. Tapi ini cinta yang terlarang. Ampun Kak Gio, maaf mimpi. Gue normal ya, normal gue. Tuh kata Kak Gio. Ampun, tobat nggak lo? Untuk Nyong yang sudah diangkat derajatnya, tidak ada seorang ibu yang tidak mengenal anak-anaknya. Tapi belum tentu anak-anak itu mengenal sepenuhnya tentang ibunya. Kenapa? Karena ada berbagai macam hal yang tidak bisa ditampilkan seorang ibu di depan anak-anaknya. Satu hal yang harus kamu pahami, di saat ibumu memasak, bangun pagi memasak untuk bekalmu, menyuapimu, hadir di saat engkau pergi sekolah dan ada di rumah di saat engkau pulang sekolah, menjagamu ketika kamu sakit, menyediakan berbagai macam hal di saat kamu perform. Di masa-masa itulah, di rentang waktu itulah, dia meninggalkan mimpi-mimpinya hanya untuk menjaga dan merawat anak-anaknya, termasuk kamu Nyong. Dan kalau dia seorang ibu yang egois dengan keadaan finansial yang begitu memadai, bisa saja dia melepaskan atau memberikan tugas-tugas itu kepada asisten rumah tangganya. Tetapi karena dia ibu yang memiliki hati keibuan, dia memilih mengorbankan mimpi-mimpinya untuk merawat anak-anaknya, termasuk kamu juga. Karena itu, menurut saya sebagai seorang ibu, tidaklah bijak
kamu yang sudah diterima, dijaga, dirawat, diakuinya sebagai anaknya, tidak dibeda-bedakan dengan anak kandungnya. Bahkan, dia merawat kamu melebihi ibu kandungmu. Lantas kenapa kamu memperlakukan bunda seperti orang asing? Kamu yang seharusnya menjadi air agar bisa meredam pertikaian dari ayah dan bunda, justru kamu malah menjadi api, memercikan api sehingga pertikaian ini semakin panas dan terbakar. Sebenarnya, bila ada yang membuat hatimu kecewa atau kurang puas tentang bunda, seharusnya kamu bisa bicara dengan bundamu secara dari hati ke hati. Bukan engkau kamu curhat di sosial media. Dan bagiku, itu adalah sikap yang begitu kejam. Karena dengan secara sengaja, kamu menginginkan para netizen yang maha benar itu menghujat bundamu. Dan kamu pasti tahu hal itu akan mempermalukan bunda. Dan kamu sadar tidak kalau caramu itu adalah salah satu tindakan pembunuhan karakter. Secara implisit, ibu kandungmu memiliki hutang padamu. Karena apa? Karena dia hanya melahirkan dan tidak merawatmu. Tetapi ibu angkatmu, Bunda Sarwenda, dia tidak memiliki hutang apapun padamu. Karena dia sudah merawatmu, menyayangimu, memberikan kasih sayang padamu tanpa membeda-bedakan anak kandung dan anak angkat. Justru kamu yang memiliki hutang budi kepada Bunda Sarwenda. Dan sebagai seorang ibu seperti Sarwenda, kami tidak pernah meminta anak-anak kami untuk membalas utang budi berupa dengan uang atau harta kekayaan. Hanya cukup dengan menghargai dan menghormati ibunya. Itu sudah cukup bagi kami. Aduh, sejatinya tidak ada ibu manapun di seluruh dunia ini yang sempurna. Yang ada, semua ibu-ibu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan hanya anak yang mempunyai hati yang penuh kasih yang dapat menerima ketidaksempurnaan ibunya dengan penuh rasa syukur. Aku sih bukan pendukung keduanya, baik Sarwenda ataupun Ruben Onsu. Tapi menurut aku perseteruan antara keduanya ini sudah terlalu melebar kemana-mana, bahkan melibatkan orang-orang sekitar, bahkan melibatkan anak-anak mereka. Anak-anak yang seharusnya jadi penengah, seharusnya jadi penyejuk, jadi titik damai buat kedua orang tuanya, malah seolah-olah kali ini menjadi api yang semakin membakar dengan rentetan instastory yang dia tulis di akun media sosialnya. Sebagai orang luar, sebagai netizen yang kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam, menurut aku alangkah lebih baik bahwa anak-anak ini biarkan tetap netral, tidak diseret ke arena perseteruan kedua orang tuanya. Apapun yang terjadi kepada kedua orang tuanya, menurutku anak-anak harus tetap ada di titik tengah. Sebagai contoh, kalau kita melihat perseteruan antara Maya dan Dani ya, segitu gencarnya, segitu panasnya hubungan mereka berdua bahkan sampai sekarang, tapi anak-anaknya tidak pernah memberikan statement yang membela salah satu, karena anak-anak sadar bahwa kedua orang tuanya adalah tetap kedua orang tuanya. Kalaupun mau memberikan nasihat dan saran, mungkin tidak diumbar di media sosial, karena kalau di media sosial akan menjadi konsumsi publik dan pada akhirnya orang lain akan menjadikan ini sebagai bahan untuk mungkin mencari viewers atau menaikkan posisi mereka di media sosial. Kan kalian juga pada tahu kan bahwa kasusnya mereka berdua ini sudah menjadi bahan untuk orang-orang lain. Bahkan ada bukan mantan artis yang sengaja membahas mereka berdua terus di setiap live dan kontennya sambil jualan. Itu kan sesuatu yang tidak etis, tidak elok. Kita menggunakan permasalahan rumah tangga orang lain untuk jualan. Bahkan netizen ini kan mulai terbelah. Ada yang membela Ruben Onsu, ada yang membela Sarwenda. Fans masing-masing ini saling serang ketika ada orang-orang yang dianggap dekat
atau tidak membela itu langsung diserang. Contohnya adiknya Ruben, iya kan? Di live-nya adiknya Ruben si Jordi ini kan diserang, dianggap tidak membela kakaknya, dianggap diam, dianggap ini, dianggap itu. Padahal kan itu hak. Adiknya ini kan orang dalam yang sudah pasti lebih ngerti daripada kita sebagai netizen kan. Tapi netizen ini nggak mau tahu. Framing dan hujatan kepada Sarwenda itu juga menurut aku sudah terlalu berlebihan. Ini seolah-olah karakternya emang yang mau dihabisi itu karakternya. Ya kita doakan saja semoga permasalahan mereka berdua ini segera selesai. Dan kalau bisa anak-anak jangan ikut terlibat. Orang-orang asing, orang-orang yang nggak tahu dari mana datangnya itu juga jangan terlibat. Kita doakan saja mereka tetap akur, tetap damai. Apalagi kan ada anak-anak yang harus tetap membutuhkan figur ayah dan figur ibunya gitu. Apapun yang membuat perseteruan ini makin panas semoga ditiadakan. Dan juga kita doakan juga semoga Sarwenda ataupun Ruben Onsu bisa menurunkan egonya ya. Kalau memang mereka mau berseteru atau memang mau memperebutkan sesuatu, ya kalau bisa anak-anak nggak usah dilibatkan. Anak-anak biarkan tetap menjadi anak-anak yang netral, tetap sayang kepada kedua orang tuanya sehingga tidak terseret-seret. Kalau mereka masuk ke gelanggang perseteruan yang pada akhirnya mereka juga akan berpotensi untuk dihujat netizen juga, kan kasihan.